Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Pasti baik kan? Nah, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kustiawati Halwi Abdul Qadir dari PGSDD 2019. Nah, materi yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Kenampakan Alam dan Sosial Budaya. Ya, langsung saja. Kenampakan alam merupakan bentuk permukaan atau wajah bumi. Wilayah daratan terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, perumahan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk. Pada wilayah dataran tinggi juga banyak dilakukan aktivitas pertanian. Pertanian yang ditanam berupa teh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pada peta dataran tinggi biasanya digambarkan dengan warna coklat. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, berada di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Boni, Sulawesi Selatan. Peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi pada musim hujan. Faktor penyebab banjir karena alam dan ulah manusia. Banjir karena faktor alam berupa curah hujan yang tinggi. Banjir karena faktor manusia berupa membuang sampah sembarangan, penebangan pohon, dan sebagainya. Peristiwa banjir berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Contohnya, rumah-rumah banyak terendam, menimbulkan penyakit, bahkan kadang menimbulkan korban jiwa. Selain itu, aktivitas masyarakat akan lumpuh jika banjir tidak surut. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Kekuatannya, getaran gempa bumi diukur dengan skala Richter, yang diukur dengan alat bernama seismograf. Gempa bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa tektonik yaitu gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan permukaan bumi. Gempa vulkanik yaitu gempa yang terjadi di sekitar gunung api yang akan meletus. Sedangkan gempa runtuhan yaitu gempa yang disebabkan runtuhnya dinding gua. Gempa bumi berkekuatan lemah biasanya tidak menimbulkan banyak kerugian. Lain halnya dengan gempa bumi berkekuatan besar. Seringkali dapat menimbulkan kerugian seperti kehilangan tempat tinggal, korban jiwa, dan sebagainya. Sedangkan tsunami adalah gelombang besar karena adanya gempa di dasar laut. Gunung meletus. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki gunung meletus. Gunung api menimbulkan bahaya seperti awan panas, hujan abu, banjir lahar, dan sebagainya. Selain itu, gunung api juga mendatangkan manfaat. Manfaatnya adalah tanah menjadi subur. Kesuburan tanah tersebut digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor sering terjadi pada musim hujan. Faktor penyebabnya merupakan penebangan hutan secara liar. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi gundul. Tanah yang gundul pada saat hujan mudah longsor. Adapun penyebabnya, tanaman yang berfungsi sebagai penyerap air sudah tidak ada.
Tanah longsor yang terjadi dapat menimbulkan kerugian yang dirasakan masyarakat berupa korban jiwa, harta benda, dan sebagainya. Tanah longsor banyak terjadi pada daerah berlereng. Untuk itu bisa dicegah dengan pembuatan trasiring atau sengkedan. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Bye.